Sahabat MGTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak hikmah yang bisa kita ambil apapun kondisi yang Allah karuniakan kepada diri kita. Termasuk kesempatan kali ini bersama keluarga di rumah. Ternyata kalau kita melihat sekarang antara si Ayam ini Niaga dan juga DT Peduli, dengan adanya COVID-19 ini juga adanya kerjasama yang sangat luar biasa untuk membantu banyak masyarakat. Dan tadi di segmen kedua Pak Ruli dan juga Pak Syamsul tadi disebutkan ya ada desa tangguh ya Pak ya. Nah ini mungkin juga sangat menarik untuk kita coba ulas kembali Pak. Memang apa sih di dalamnya Pak? Dan mungkin antara si Ebi Niaga dan juga Data Tulis sendiri pun juga apa kontribusi kepada masyarakatnya begitu Pak? Baik, saya Hmm. saya dulu. Silakan Baik. Pak. Ya, Ya, silakan Pak Ruli. ya nanti mungkin mohon ditambahkan ini Pak Samsul. Jadi kami Baik. mendefine sebagai satu kelompok masyarakat yang masuk kategori, mungkin kalau kategorinya BKKBN itu prasejahtera atau sejahtera satu, itu ada kriteria. Ini diperkirakan mereka dominan adalah mustahik ya, penerima zakat. Secara ekonomi belum mampu untuk memberi kontribusi, juga mereka untuk hidupnya sendiri sehari-hari juga masih berat. Contoh makan 2 kali per anggota keluarga per hari, pakaian berbeda, ada kriteria ya. Nah ini untuk daerah-daerah seperti ini, dulunya kami desa-desa binaan dari DT Peduli itu hanya per pilar, istilah pilar ini misalnya pilar kesehatan, pilar pendidikan gitu ya. Nah, sekarang ini disatukan jadi satu, di totalitas di-assess, nanti tim kajian asesmen ini bisa 1-2 bulan melihat di mana sebenarnya intervensi, ketika kita intervensi nanti tingkat derajat ini naik, mungkin bisa pindah ke level mungkin seperti masuk ke level sejahtera gitu ya. Nah, di sini kita bicara ada 3 level yang kami banding. Pertama yang level mustahik, kemudian level tangguh, dan level mandiri. Nah, level tangguh inilah yang kita intervensi. Jadi kita nyebutnya desa tangguh karena di sini terjadi program diperkirakan 1-3 tahun, ada keluarga sejahtera atau prasejahtera yang akan dinaikkan menjadi sejahtera 1 minimal, kemudian ada kriteria misalnya belanja per kapita per bulan meningkat 30%, dan yang paling penting buat DT Peduli adalah kita juga mengawal ini dengan proses peningkatan value spiritual, karena kalau hanya material value yang naik itu juga biasanya kurang sustain. Nah, sehingga kami di pilar kelima, yaitu pilar dakwah, itu sangat kuat. Di sana kita mendatangkan hasil asesmen nanti mungkin berapa persen masyarakat penduduk yang belum bisa ngaji, kemudian dan kadang-kadang kita kaget ya kalau dengar statistik yang bilang masih dari 50% seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia itu belum bisa ngaji. Itu ada yang bilang seperti itu. Ya. Ternyata terasa nih. Jadi kita belum langsung dengan tahsin atau apalagi tahfiz ya, program-program tahfiz selama ini kami pun mau nggak mau hanya di daerah kota, tapi di daerah pedesaan, terutama yang dekat kota ini kebanyakan mereka tidak terlalu konsen, sehingga terasa pada saat di assessment itu ada kebutuhan. Nah, inilah yang kami coba digarap kerjasama dengan aparat desa, dengan stakeholder, dan donatur-donatur yang punya orientasi sama, mirip-mirip pendekatannya. Akhirnya kita cocok gitu, kemudian nanti kita sama-sama di-assess, dan nanti mungkin kalau ada zakat, maka zakatnya itu kita masukkan ke sana, dikasih ke mustahik. Atau mungkin sedekah, atau kadang-kadang juga infak terikat yang memang saya kasih ini, seperti kemarin di Desa Tangguh di Banten gitu, ada perusahaan finansial, dia corporate finance gitu, mungkin mereka financing ya, mereka menyalurkan dalam bentuk gedung sekolah. Jadi di desa ini sekolahnya sangat terbatas, gedungnya sangat minim lah kalau saya lihat. Di daerah Pulau Jawa masih ada, saya juga sudah ke sana, diganti 3 lokal itu diganti semua. Nah, infrastruktur seperti ini dibangun oleh mereka, nanti kami yang melapor, kemudian pembinaan gurunya, pembinaan ini dari kita, MCK-nya juga ditukar di pilar kesehatan, nanti di pilar ekonomi ada pisang, kita pisang jadiin industri rumah tangga, kemudian mereka sudah bisa menjual. Yang tadinya penghasilan kalau jual langsung pisangnya cuma berapa ya, 4.000 per berapa gitu, saya lupa. Itu bisa naik berlipat kali, berlipat-lipat. Itu kira-kira yang konsep yang kita coba ke depan, dan akan masif. Nah, kita memperkirakan the new normal daripada setelah ini nanti mungkin mengarah ke endemi katanya, sebagian pakar bilang, maka ini akan terjadi perubahan struktur sosial di mana terjadi penurunan to the bottom ya, piramid. Jadi akhirnya kebutuhan dasar manusia akan lebih banyak lagi yang dibutuhkan sekarang, yang sandang pangan papat gini. Itu mungkin tambah dari saya. Ya, Masya Allah. Pak Samsul mungkin ingin menambahkan Pak. Iya, saya mendengar nama Desa Tangguh itu sangat menarik sekali ya. Namanya aja udah tangguh, artinya itu desa yang tangguh, minimal tangguh dalam menghadapi
challenge hidupnya masing-masing keluarga-keluarga tersebut ya. Nah ini saya rasa tujuannya sangat mulia Pak Ruli ya, dan dari kacamata CMB Niaga Syariah yang kita memiliki alokasi dana bantuan yang kita salurkan kepada masyarakat tidak mampu, kita pun sebenarnya punya tujuan yang sama, mungkin pendekatan kita yang berbeda. Tujuan kita sama, maksudnya itu mensejahterakan masyarakat dari bawah untuk bisa bertahan sampai sejahtera, sampai makmur lah. Cita-cita kita seperti itu. Makanya di CMB Niaga itu bantuan-bantuan yang kita salurkan itu kita bagi menjadi 5 segmen, Pak Ruli. Yang pertama segmennya itu sosial, yang kedua segmen pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan sosial, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Gimana? Ekonomi mungkin? Ekonomi, betul, dengan ekonomi. Jadi ada 5. Ini kalau melihat penjabaran tadi dari Pak Ruli tentang desa tangguh, 5-5-nya ini sebagian besar matching ya, matching dengan apa yang ada di desa tangguh. Jadi sangat-sangat inline apa yang ingin dicapai oleh DT Peduli dengan apa yang direncanakan oleh CMB Niaga Syariah itu sangat inline. Dan kita sudah berjalan sudah lama CMB Niaga dengan cara seperti ini. Kita pergi ke Lombok, kita ke Jawa Tengah, di seluruh Indonesia. Bahkan ke Timur Indonesia itu makin banyak. Jadi kalau seandainya memang Desa Tangguh adalah program dari DT, dan kita punya 5 pilar yang di CMB Niaga, ini bisa sinergi dengan baik, saya rasa ini satu hal yang sangat baik ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuannya untuk itu. Harapannya biar ini bisa menjadi manfaat yang lebih besar, baik dari sisi perbankan, jadi adanya bank syariah di Indonesia, tidak melulu hanya bicara bisnis, tapi kita juga bicara sosial. Ada DT Peduli, yang tadinya CMB Niaga Syariah hanya sendirian menyalurkan bantuan, ada DT Peduli, kita bisa membuatnya lebih besar lagi efeknya terhadap masyarakat kita. Saya rasa demikian. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, ini dia 2 niat yang nampaknya satu bersinergi yang sama ya, Pak Ruli juga Pak Syamsul, yang lainnya. Banyak masyarakat yang juga membutuhkan dan dibantu oleh CMB Niaga Syariah dan juga DT Peduli. Terlebih Desa Tangguh ya Pak ya, bahwasanya Indonesia dibangun dari desa-desa, dan insya Allah antara DT Peduli dan juga CMB Niaga akan membantu ribuan desa yang mungkin setelah COVID-19 juga akan dicanangkan lagi Pak Ruli. Tidak hanya menjadi penonton, namun juga kita pun juga menjadi pejuang-pejuang dan ikut berkontribusi bersama CMB Syariah dan juga di sini bersama DT Peduli. Nah, insya Allah segmen keempat terakhir Pak Ruli dan juga Pak Syamsul, kita ajak juga sahabat MKTV untuk ikut bergabung bersama perjuangan kita pada saat ini. Insya Allah kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Sahabat Peduli.